pada kali ini kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang ada pada rantai pasok. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai tahapan ini, kita review kembali apa itu rantai pasok ataupun manajemen yang ada di dalamnya. Jadi di dalam rantai pasok sendiri itu terdapat 3 aliran, di mana ada aliran produksi, aliran informasi, dan juga aliran uang. Nah, di dalam rantai pasokan tadi ada manajemen, atau biasa kita sebut itu SCM atau Supply Chain Management. Pengkoordinasian atau sistem atau juga strategi atau metode-metode untuk mengkoordinasikan aliran 3 tersebut tadi, yang mana mereka akan berpartisipasi dalam proses rantai pasok dari hulu ke hilirnya. Nah, setelah itu kan kita membutuhkan proses dalam rantai pasok. Nah, ini dia tahapan-tahapan atau proses yang ada pada rantai pasok. Pada tahap pertama, yaitu ada usaha tani. Usaha tani itu apa sih? Jadi usaha tani itu suatu kegiatan mengusahakan atau mengkoordinasikan faktor-faktor produksi berupa misalkan lahan, modal, ataupun tenaga kerja, sehingga mereka itu memberikan manfaat sebaik-baiknya. Nah, usaha tani itu merupakan cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan juga mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi sehingga seefektif dan seefisien mungkin, sehingga usaha tersebut tuh memberikan hasil yang maksimal. Nah, pada usaha tani ini kita dapat memperoleh yang namanya bahan baku atau bahan pendukung yang berupa seperti komoditas-komoditas pertanian. Nah, yang nantinya ini akan dilanjutkan lagi ke proses rantai pasok lainnya. Nah, proses produksi itu kan merupakan proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Jadi sebelum dilakukannya proses produksi menjadi bahan jadi, kita harus memperoleh yang namanya bahan sekunder atau bahan mentah itu dari petani, atau pada tahapan awal ini yang tadi saya sebutkan yaitu usaha tani. Nah, oleh karena itu pengadaan bahan baku atau bahan pendukung ini itu sangat penting dalam proses rantai pasok. Lanjut ke tahapan yang berikutnya, yaitu ada transportasi. Transportasi ialah usaha pemindahan barang dari lokasi asal atau origin ke lokasi tujuan atau destination untuk keperluan tertentu dan dengan menggunakan alat tertentu pula. Aktivitas transportasi mengacu pada pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rantai pasokan. Kebutuhan akan pentingnya transportasi telah berkembang dengan meningkatnya globalisasi dalam rantai pasokan serta pertumbuhan e-commerce. Adapun fungsi transportasi dalam pergerakan produk yaitu transportasi memainkan peran dalam melakukan pergerakan barang, baik barang-barang dalam bentuk bahan baku, komponen, barang dalam proses maupun barang-barang jadi. Kinerja transportasi sendiri menentukan kinerja-kinerja lainnya seperti kinerja pengadaan atau procurement, kemudian ada kinerja produksi atau manufacturing, kemudian ada juga dari customer relationship management. Tanpa kinerja transportasi yang baik atau andal, dapat dipastikan bahwa hampir semua aktivitas utama rantai pasok tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan juga efisien. Transportasi memiliki atau melibatkan pihak-pihak secara langsung untuk menentukan kinerjanya. Setidaknya itu ada 6 pihak dalam manajemen transportasi. Yang pertama yaitu ada pengirim atau shipper, atau dapat disebut juga consignor. Kemudian yang kedua ada penerima atau receiver. Kemudian juga yang ketiga ada perusahaan penyedia jasa transportasi atau carrier dan agent. Yang keempat ada pemerintah atau government. Yang kelima ada teknologi informasi dan juga komunikasi atau ICT. Dan yang terakhir ada masyarakat atau publik. Tahapan selanjutnya dalam rantai pasok agribisnis yaitu ada pengolahan. Pengolahan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi beraneka ragam bentuk dan macamnya, di samping juga untuk memperpanjang daya simpan. Dengan adanya pengolahan, diharapkan bahan mentah akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar.
Dalam proses pengolahan ini banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya yaitu customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Untuk memenuhinya, perusahaan mesti memproduksi produk yang berkualitas seperti yang diinginkan konsumen, tapi dengan memperhatikan biaya produksi yang seminimal mungkin. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan yakni biaya, harga, kualitas, kecepatan, mulai dari bahan dan tenaga kerja. Dalam rantai pasok agribisnis, kegiatan pengolahan dilakukan setelah bahan baku sampai ke tangan perusahaan yang kemudian diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Produk inilah yang kemudian akan didistribusikan hingga sampai ke konsumen akhir. Tahapan selanjutnya yaitu ada distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang jadi dari produsen ke konsumen pada saat dibutuhkan melalui saluran distribusi. Dalam saluran distribusi fisik produk, terdapat pergerakan produk mulai dari pemasok, dealer, retailer, dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. Saluran distribusi terbagi menjadi 3, yakni distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Untuk distribusi langsung, distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, seperti petani sayur yang melakukan transaksi jual beli secara langsung di pasar. Untuk distribusi semi langsung, ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya, penerbit buku yang menjual bukunya melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen. Lalu untuk yang terakhir, distribusi tidak langsung, ini dilakukan melalui beberapa perantara sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Misal, pabrik minuman yang menjual produk minumnya kepada konsumen melalui beberapa agen. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau sales terlebih dahulu. Fungsi dari manajemen distribusi ini adalah yaitu yang pertama melakukan segmentasi pasar, yang kedua menentukan transportasi yang tepat, yang ketiga konsolidasi sistem informasi dan pelaksanaan pengiriman, yang keempat menjadwalkan rute pengiriman, yang kelima mengelola persediaan barang jadi, yang keenam menangani pengembalian barang atau return, dan yang terakhir yaitu menentukan target tingkat pelayanan atau service ladder. Dalam kegiatan distribusi, terdapat aspek fisik dan non-fisik supaya alur pemasarannya lancar. Aspek fisik berkaitan dengan lokasi pemindahan atau penyaluran produk, sementara aspek non-fisik berkaitan dengan pengetahuan penjual atau produsen mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen, dan konsumen juga harus mengetahui produk apa yang dijual oleh produsen. Untuk meningkatkan profit, terdapat beberapa metode atau strategi yang digunakan perusahaan dalam tahapan distribusi ini. Terdapat 3 jenis strategi, yakni yang pertama itu ada strategi distribusi intensif. Strategi ini menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contohnya seperti sembako yang terdiri dari beras, gula, garam, dan lain-lain. Untuk strategi distribusi yang kedua yaitu ada strategi distribusi selektif. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara teknik dan strategi masing-masing. Untuk yang terakhir yaitu ada strategi distribusi eksklusif, yakni memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Persediaan barang adalah suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan milik perusahaan dengan sebuah maksud supaya dijual dalam suatu periode usaha normal ataupun persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan sebuah proses produksi maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaan di dalam proses produksi. Dalam persediaan barang, bahan mentah, dan bahan pendukung yang telah diterima oleh pabrik akan diperiksa kualitas dan ketepatan jumlahnya, kemudian disimpan di dalam gudang untuk kebutuhan produksi. Persediaan barang akan muncul pada saat jaringan rantai supply akibat adanya perbedaan antara penawaran dan permintaan. Perbedaan yang ada antara penawaran dan permintaan dapat dilakukan secara sengaja oleh suatu perusahaan. Misalnya, pada pabrik sarung akan meningkatkan produksi ketika bulan puasa dan Idul Fitri. Untuk melakukan hal-hal tersebut, maka perusahaan akan membutuhkan tempat persediaan barang atau gudang untuk menyimpan hasil produksi yang akan didistribusikan pada masa yang akan datang. Persediaan barang bukan hanya dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi begitu juga dari sisi retailer atau toko di mana mereka membutuhkan gudang untuk menyimpan bahan-bahan barang-barang mereka agar selalu menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, penggunaan
penentuan jumlah barang yang disimpan perlu menjadi perhatian khusus pada manajemen persediaan ini.